Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning dunia usaha AK59. Tulung sing wingi urung sempet subscribe nang tanda abang, tulung dipencet nganti tanda abu-abu jajan siji loro telu. Nah, nek wis tanda abu-abu berarti wis dukung. Matur suwun. Thank you. Ya, pada kesempatan kali ini di dunia usaha AK59 sebenarnya sharing-sharing. Kemarin banyak sobat-sobat trader bertanya, coba Kang, coba Bang buatin tutorial tentang cara pembuatan tempat air minum. Ya, kebetulan di tempat kami menggunakan dot nipple manual, biar terkontrol lebih mudah untuk mengontrol bahwa kelinci itu minum tidak atau sehat atau tidak. Ya, sebenarnya gambaran umum dulu, ini gambaran umum kelinci sebenarnya minum atau tidak. Sebenarnya secara naluri tetap namanya makhluk hidup membutuhkan minuman. Itu makanya jangan beranggapan bahwa kelinci itu tidak minum. Salah besar. Justru di kehidupan aslinya kelinci itu membutuhkan minum supaya dia tidak dehidrasi. Ya, kita sharing saja. Bagaimana sih cara mendeteksi atau cara mengetahui bahwa minuman atau air minum itu baik untuk kelinci? Standarisasinya sebenarnya sih kalau kami air itu yang bagus untuk kelinci atau hewan. Yang pertama, jelas air itu tidak berbau, karena air putih harus netral kalau asli dari mata air, tidak berbau. Yang kedua, tidak berwarna. Yang ketiga, lihat kejernihannya atau bening. Yang keempat, kadar pH. pH sebenarnya standarnya 6,5 pH-nya. Tapi ini tidak mesti karena ada alat khusus untuk mendeteksinya. Ya minimal 3 ini terlengkapi. Tidak berbau, tidak berwarna, dan atau jernih dan atau bening. Kalau 4 ini lebih lengkap tapi menggunakan alat, yaitu kadar pH-nya harus 6,5. Itu baik untuk kelinci. Ya sobat breeder atau sobat yang mau beternak kelinci, sebenarnya ini sudah kita pelajari. Lah, apa sih fungsinya air untuk kelinci itu tersendiri? Fungsi air yang pertama, membantu pencernaan supaya tidak sembelit. Karena kalau kelinci terlalu banyak makanan padat, seperti kalau yang kebanyakan sekarang peternak kan sudah menggunakan pelet atau konsentrat, itu harus ada minum, jangan sampai kurang karena makanan itu bentuknya padat. Jadi kalau padat ketemu minuman nanti dia akan lancar. Yang kedua, fungsinya mempercepat pertumbuhan, ya, mempercepat tumbuhan. Karena hewan mesti membutuhkan asupan gizi, mineral, dan masih banyak lainnya. Nah, fungsinya salah satunya mempercepat pertumbuhan. Yang ketiga adalah menjaga keseimbangan elektrolit di dalam tubuh kelinci. Ya, karena logika saja kita juga di dalam tubuh kita membutuhkan elektrolit untuk
daya tahan tubuh kita. Yang keempat, supaya kelinci tidak dehidrasi atau mencegah kehausan. Nah, jadi sudah jelas sobat kelinci, fungsi air untuk kelinci adalah ini. Jadi jangan beranggapan bahwa kelinci itu tidak minum, kelinci itu tidak membutuhkan air. Justru di alam liarnya dia membutuhkan air supaya tidak dehidrasi untuk terutamanya. Ya, selanjutnya kita akan membahas seberapa sih kebutuhan minum pada kelinci dari usia dini hingga dewasa hingga proses menyusui pada kelinci. Ya, kebutuhan kelinci ya, kebutuhan minum yang dibutuhkan untuk kelinci. Yang pertama untuk kelinci anakan atau yang masih junior, yaitu antara 250 sampai 300 ml ya. Inilah kebutuhan untuk anakan yang junior. Yang kedua, kebutuhan dewasa atau induk. Sekitar 500 ml sampai 600 ml. Ini untuk kelinci dewasa. Yang ketiga, kelinci sedang menyusui. Kalau belum ada anakannya, bisa sehari itu 1 liter. Kalau sudah ada anakannya bisa sampai 2 liter. Makanya kalau saya menyediakan di tempat minum kelinci, kadang 2 botol 600 literan itu saya isi full. Kadang pagi tak kasih, sore sudah habis, nanti sore tak kasih lagi. Jadi kebutuhannya segini. Ini kalau yang menyusui, kalau sudah ada anakannya biasanya bisa sampai 2 liter per hari. Ya, inilah kebutuhan tadi untuk kelinci, dari kelinci anakan hingga dewasa atau calon induk hingga kelinci sedang menyusui ya. Segitulah kebutuhannya. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis botol minuman atau nipel yang biasa digunakan untuk kelinci minum ya. Media untuk tempat minum. Media tempat minum sebenarnya ada 3. Kebetulan bisa saja yang pertama menggunakan mangkok atau gerabah. Sebenarnya mangkok dengan gerabah sih lebih cepat, tapi ada plus minusnya. Kalau plusnya mungkin lebih mudah, sedangkan kalau untuk minusnya kadang kelinci suka kencing. Kadang kalau sudah tercampur dia sudah tidak mau untuk diminum. Ini plusnya seperti itu. Yang kedua nipple dot atau yang manual. Ya, sobat kelinci, saya akan mempraktekkan inilah nipple dot yang manual. Sebenarnya ini lebih efisien lagi daripada gerabah. Nah, kalau untuk jenis peternak yang mungkin klasifikasinya peternakannya di bawah 20 ekoran, menggunakan ini lebih praktis, lebih mudah. Karena apa? Bisa mengontrol minumnya kelinci habis atau tidak, kelinci itu minum atau tidak. Cuma plus
plusnya itu tadi bisa memonitor kontrol kelinci minum atau tidak, sehat atau tidak, ya minusnya agak repot sedikit karena selalu membuka dan mengisi minuman. Nah, ada plus minusnya. Yang ketiga yaitu nipel paralel ya. Nipel paralel ini sebenarnya ada plus dan minusnya juga. Kalau plusnya mungkin kalau peternak yang di atas loadnya kelincinya di atas 20 atau 30 menggunakan nipel paralel ini lebih efisien untuk waktunya terutama. Tapi minusnya itu kalau kelinci itu minum atau tidak kita tidak tahu, serta perawatan selangnya itu harus benar-benar terjaga. Ya itulah sebenarnya dari ini semuanya ada plus ada minusnya. Jadi disesuaikan saja para breeder atau para peternak yang mau memelihara kelinci. Kalau misalkan 1 sampai 5 ekor mungkin pakai ini nggak masalah, cuma tidak bagusnya tadi. Sedangkan kalau yang loadnya 5 sampai di bawah 20 mungkin pakai nipel ini lebih praktis lagi, lebih terkontrol lagi, cuma repotnya harus bongkar isi. Sedangkan kalau nipel paralel mungkin perakitannya agak lama, cuma efisien untuk waktunya ketika ini, cuma perawatannya juga harus dijaga juga. Nah, nanti setelah ini kami akan memperagakan pembuatan nipel dot. Kebetulan di tempat kami mau menggunakan ini karena load di kandang kami di bawah sekitar 25 ekoran gitu. Jadi lebih terkontrol minumnya, bahwa kelinci itu minum atau tidak, keadaan sehat atau tidak, seperti itu ya. Nanti kita akan buatkan ya sobat kelinci. Kemarin teman-teman kita banyak yang tanya, Bang, Mas coba buatin cara tempat botol minum kelincinya bagaimana ya. Sebenarnya ini sih secara sederhana saja di kandang kami. Ini yang aplikasi yang sudah kami jalankan selama ini. Kami sebenarnya menggunakan nipel manual atau dot nipel yang menggunakan gotri yang seperti ini. Ini yang kalau sudah jadi tinggal dipasang saja di rangkai. Nah, kalau saya tadi pas season yang menjelaskan di bagian itu menggunakan mangkok, sebenarnya bisa saja menggunakan mangkok tapi ada plus minusnya. Nah, sekarang saya membuat dengan dot nipel yang manual. Tentunya Anda tahu ini adalah botol-botol bekas yang mungkin orang perkira itu sudah tidak berlaku lagi, tapi kita meminimalisir bisa dimanfaatkan dan banyak manfaatnya. Minimal kita menjaga kelestarian alam dengan tidak membuang botol sembarangan dan kita manfaatkan. Caranya untuk menjadi tempat minum kelinci. Ya, ini botol, tentunya botol. Saya tidak perlu endorse atau merek apa, intinya ya botol mineral lah, ukuran 500 atau 600 ml yang bisa kita manfaatkan daripada dibuang. Terus kebutuhannya adalah pipa. Ini adalah pipa yang sudah saya potong tentunya. Pipa ini untuk tempat si gotri. Jadi di dalam sini ada gotrinya. Dipotong, ini masih bolong, kita masukkan ya. Terus alat-alat yang sederhana yang kita butuhkan untuk merangkai sebenarnya martil, ini untuk memotong kawat, terus ada tang, ada obeng punya, serta ada gunting untuk membolongi tutup nanti ini ketika sudah posisi mau dimasukkan. Nah, kita praktekkan saja, tidak usah terlalu lama. Gotri tadi sudah dimasukkan ke dalam sini. Nah, kita sampai ini kan kita buat pinggirnya. Kira-kira yang penting gotri tidak jatuh saja.
tidak jatuh. Setelah gotri tidak jatuh seperti ini, nah ini selang di toko bangunan banyak, beli saja berapa meter lah untuk tempatnya. Nah, tapi yang sesuai dengan ukurannya ini kita masukkan. Setelah kita masukkan, sudah jadi, kita masukkan. Nah, ini pipa, di toko bangunan juga ada pipa. Nah, ini gotri yang untuk menahan air, dan kalau disenggol akan mengalir air nanti. Nah, ini tutup botol. Misalkan inilah tutup botol. Tutup botol kita buat masuk ke sini. Caranya gimana? Ya tentunya dengan kita bolongi saja. Kita bolongi. Kita bolongi saja. Disesuaikan dengan besar selang tadi sampai membentuk bulat lingkaran. Coba kita masukkan. Kalau masih kurang, kita agak lebarkan lagi. Usahakan memang jangan goyang. Nah, kalau sudah seperti ini sudah jadi. Ini kebetulan banyak. Nah, saya sudah banyak yang dirangkai. Nah, ini tadi caranya. Nah, ini di sini ada gotri, ada pipa yang dipotong untuk tempat gotri itu tersendiri, tapi usahakan sini bulat untuk supaya gotri tidak jatuh. Yang penting kalau disenggol mulut kelinci ini akan mengeluarkan air nanti. Nah, ini botol tadi saya banyak botol. Makanya botol bekas seperti ini kadang tidak saya buang, sayang sekali kalau dibuang, bisa dimanfaatkan. Terus selanjutnya kita masukkan seperti ini. Nah, kita tentunya ulirannya tentunya sama, kita juga ngambil dari itu. Nah, sudah jadi seperti ini. Ini sudah jadi seperti ini. Langkah selanjutnya adalah untuk kita mengkaitkan di kandang kelinci itu tersendiri. Caranya apa? Saya punya kawat, beli juga di toko bangunan juga. Ini kawat ini saya lingkarkan di sini, disesuaikan dengan kebutuhan saja, terserah mau diikatkan saja, yang penting ada pegangannya lah. Nah, ini terus saya peluntir kayak gini biar tidak lepas, menggunakan dengan tang. Ya, seusahakan mungkin serapi mungkin lah, yang bisa serapi-rapi. Nah, biar tidak gampang lepas. Intinya kita mudah untuk merawatnya. Nah, kita sesuaikan sesudah ini. Nah, seperti ini, dan disesuaikan dengan panjang yang kita butuhkan. Anggap saja ya saya butuh lebih baik dipanjangkan sedikit, nanti bisa dipotong. Saya menggunakan tang potong, lebih mudah. Nah, fungsinya gini aja, yang penting bisa terpotong. Nah, kita sudah merangkai seperti ini. Nah, merangkai seperti ini kita sesuaikan, kita tekuk saja seperti ini. Saya mau kadang-kadang senangnya ditekuk biar ada pegangannya. Nah, tak bentuk seperti ini agak lebar, jadi naruhnya enak. Tinggal nanti dicantolkan di tempat kandang kelinci itu. Nah, seperti ini. Nah, kita tekuk lagi, kita rapikan biar tidak terkena tangan ketika kalau sedang dipasang. Minimal ya dirapikan lah gitu. Walaupun ini buat homemade, nah buatan sendiri, tapi minimal ya rapi, jangan amburadul. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Ini sudah jadi. Nah, kita coba dengan diisi dengan air tentunya. Tidak usah banyak-banyak dulu, yang penting untuk botolnya itu tidak bocor. Nah, ini seperti ini, air sudah ada. Nah, ini air. Nah, nanti kalau disenggol dia akan mengeluarkan air seperti ini. Ini cara mudah saja. Ini kami menggunakan botol seperti ini di kandang kami karena bagi kami kalau kelinci sekitar di bawah 20 ekoran lah,
masih bisa terjangkau dengan waktunya. Saya masih menggunakan ini. Nilai kontrolnya lebih gampang bahwa kelinci ini minum atau tidak, kelinci ini sehat atau tidak, dengan kita mendeteksi dini bahwa minumnya habis atau tidak, seperti itu. Ini saya merangkai dengan ini. Kalau menggunakan paralel tentunya jaga-jaga saja kalau suatu saat saya memiliki peternakan yang lebih besar, karena ada plus ada minusnya. Kalau yang paralel seperti ini, kalau di atas 30 ekor sampai 50 ekor, mungkin sampai ratusan, menggunakan ini lebih hemat waktu, karena menggunakan ini juga harus sering mengontrol. Kadang kalau pakai nipel yang otomatis seperti ini, di daerah ini ada kacang macet. Setiap memberi makan dan minum harus ngecek ini dibuka, nanti dia akan mengeluarkan air di sini. Ya, cara membuat kemarin teman-teman breeder, teman-teman yang kelinci banyak yang menanyakan, Bang coba buatin cara membuat tempat minumnya. Inilah saya sudah buatkan. Nanti kalau disenggol akan seperti ini. Ini jadi air sudah diisi, nanti ini digantungkan, kita flat view ke tempat kita naruh ini. Ya, ini kan saya akan memasangkan hasil yang tadi. Terus buat potong manualnya, kita pasang di sini, disesuaikan saja tingginya. Ini sudah, saya sudah berhenti. Tapi nanti kalau ketika disenggol, dia akan mengeluarkan air seperti ini. Seperti ini dia akan mengeluarkan air. Jadi cukup mudah, bahannya yaitu botol, kawat, selang sedikit, dan tadi ada nipel kelereng. Nipel gotri tadi bisa ada yang kadang orang membuat dari kelereng, bisa dari gotri. Kebetulan saya menggunakan gotri, lebih mudah karena lebih efisien seperti ini. Jadi kalau kita berternak sekitar di bawah 20, saya menggunakan botol seperti ini karena mudah terkontrol. Karena nanti ketika kelinci ini airnya habis, berarti kelinci ini sehat, dia minum. Tapi kalau air minumnya dia utuh, berarti kelinci ini ada masalah dengan pencernaannya, seperti itu. Jadi ada plus ada minusnya. Memang ribet, kita selalu membuka dan mengisi, tapi untungnya kita bisa mengetahui kesehatan kelinci itu. Kalau paralel, kalau di atas 20 tidak masalah. Ya, terima kasih sudah stay di channel kami Dunia Usaha AK59. Tolong sekali lagi yang belum subscribe, yang belum subscribe di subscribe. Minta tolong di subscribe. Subscribe itu gratis, nggak bayar, nggak. Terima kasih sudah mendukung channel kami. Next time kita ulik lagi pembahasan. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Insya Allah akan kita belajar bersama. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.